informatika, kami akan menampilkan tugas proyek informatika kami. Namun sebelum itu, perkenalkan nama saya Tasya, saya absen 12. Dan saya Kisah Padang, absen 25. Saya Sarah Leontas Karlaus, absen 36. Dan saya Dilan Bandungan, absen 13. Lalu yang kedua ada kabel female to male. Kabel female to male berfungsi untuk menghubungkan komponen yang berkaki male ke breadboard atau Arduino, menyambungkan sensor atau modul yang memiliki pin male. Contoh kegunaan pin sensor SOI yang bentukan male ke Arduino atau breadboard. Selanjutnya ada kabel jumper female to female. Kegunaan kabel jumper female to female menyambungkan dua pin male secara langsung, menghubungkan modul ke modul jika kedua sisi berkaki male digunakan saat menyambungkan kabel ekstensi dan komponen tertentu. Contoh kegunaannya menyambungkan modul atau adaptor yang punya pin male ke modul lain. Selanjutnya Arduino Uno, fungsinya sebagai otak atau pengendali utama sistem, menjalankan program yang kamu buat, membaca input dari sensor dan mengontrol output seperti relay atau LCD. Memiliki banyak pin sehingga cocok untuk pemula. Selanjutnya kabel data, fungsinya sebagai mengirim program dari laptop atau PC ke Arduino, memberi daya ke Arduino saat terhubung ke komputer atau adaptor USB, digunakan untuk monitoring serial di laptop. Dan yang selanjutnya ada LCD, fungsinya yang pertama sebagai menampilkan data dari Arduino seperti yang pertama nilai sensor, yang kedua status on atau off, yang ketiga pesan atau peringatan. Yang kedua, memudahkan penggunaan membaca informasi tanpa komputer. Dan yang selanjutnya ada tempat baterai. Fungsinya yang pertama, menyimpan dan menata baterai agar mudah dipasang ke rangkaian. Dan yang kedua, menyediakan kabel output positif dan negatif untuk dihubungkan ke Arduino, relay, atau komponen lain. Dan yang selanjutnya ada baterai. Fungsinya sebagai sumber daya listrik portabel. Dan yang selanjutnya ada modul relay. Fungsinya yang pertama mengontrol perangkat listrik bertegangan tinggi, misalnya 12 volt, menggunakan sinyal kecil dari Arduino. Dan yang kedua bekerja sebagai saklar otomatis. Dan yang ketiga menghubungkan dan memutuskan alur listrik ke pompa air, lampu, motor DC besar, dan kipas. Selanjutnya ada obeng, fungsinya itu mengencangkan dan memundurkan baut pada terminal relay. Selanjutnya ada pompa mini, digunakan sebagai aktuator atau alat yang digerakkan Arduino Uno untuk mengalirkan atau memindahkan air secara otomatis. Pada LCD, jika nilai di atas 400, maka soil sensor membaca bahwa tanah artinya kering. Nah, jika nilainya sudah di bawah 400, maka pompa akan otomatis mati. Sekarang kami akan menjelaskan rangkaian kami. Yang pertama itu dari soil sensor. Sini soil sensornya sisi terhubung ke 5 volt yang melalui breadboard. Yang kedua itu ada GND. GND langsung terhubung ke Arduino Uno. Yang ketiga ini ada A0. A0 ini langsung terhubung ke Uno di A0. Selanjutnya kita ke LCD. Nah, di LCD ini yang pertama itu GND. GND ini langsung terhubung ke pin GND di Uno. Yang kedua sisi yang terhubung ke 5 volt melalui breadboard. Yang kelima ada SDA yang akan terhubung ke pin A4 di Uno. Yang terakhir ada SCL yang akan terhubung ke pin A5 di Uno. Sekarang kita akan menjelaskan di bagian baterainya dan pompanya. Nah, di bagian baterainya ini kabel positif baterai ini langsung terhubung ke COM relay. Yang kedua, bagian negatif baterai ini terhubung ke pompanya yang di kabel negatif. Nah, yang terakhir kabel yang merah di pompa atau kabel positifnya langsung ke O di relay. Berikut kami akan menjelaskan beberapa kode yang kami gunakan pada skrip kami.
Yang pertama ada WireH, dipakai untuk komunikasi LCD I2C, yaitu jalur data untuk LCD. Kemudian ada Liquid Crystal I2CH, adalah library agar Arduino bisa mengontrol LCD 16x2. Kemudian ada LCD 0x27,16,2, artinya LCD memiliki alamat I2C 0,27,16 kolom 16 kolom dan 2 baris. Bagian ini bertugas menyimpan LCD supaya bisa menampilkan tulisan nantinya. Lalu yang berikut yaitu sensor pin sama dengan analog 0 adalah pin tempat sensor kelembapan tanah disambungkan. Lalu relay pin sama dengan 7. Berikut sensor pin sama dengan A0 adalah pin tempat sensor kelembapan tanah disambungkan. Lalu relay pin sama dengan 7 adalah pin untuk mengontrol relay atau pompa. Berikut sensor value menyimpan angka pembacaan sensor. Lalu batas kering sama dengan 400 adalah batas lebih dari 400 sama dengan tanah kering dan kurang dari 400 sama dengan tanah lembab. Kemudian ada LCD INT, menyalakan LCD dan mengaktifkan sistem internalnya. Kemudian ada LCD black light, menyalakan lampu latar LCD. Kemudian ada pin mode atau pin sensor input. Itu untuk menyiapkan pin sensor sebagai input. Kemudian ada pin mode, relay pin output, menyiapkan relay sebagai output untuk mengontrol pompa. Kemudian ada LCD menampilkan tulisan awal yaitu soil moisture selama 1,5 detik sebagai tampilan pembuka. Kemudian ada analog read atau sensor pin membaca tingkat kelembapan tanah dalam skala 0 sampai 1023. Angka kecil sama dengan tanah basah, angka besar sama dengan tanah kering. LCD dibersihkan lalu menampilkan tulisan dengan tanda kutip nilai, angka hasil sensor di baris pertama. Bagian ini berfungsi sebagai monitor real time untuk mengetahui kelembapan tanah. Lalu pada kode tersebut kami memiliki beberapa penjelasan, yaitu jika nilai sensor lebih besar dari batas kering, berarti tanah kering. LCD menampilkan status kering. Relay di set high, pompa menyala, tergantung modulnya. Jika tidak, tanah dianggap lembab. LCD menampilkan status lembab. Relay di set low, pompa mati. Delay dalam kurung 1000 membuat pembaruan berlangsung setiap 1 detik agar tampilan stabil. Sekian tugas proyek dari kami. Terima kasih. Bye-bye.